Ordo Konvokasi Dewa Kuno, di Pegunungan Tianqi, yang masih berkecamuk di antara keluarga Dewa Kuno, hanya dua pemimpin yang memilikinya. Wu Jianshu dan Gu Heng masing-masing memiliki satu. Ordo Penyatuan Dewa Kuno ini dapat mengumpulkan banyak kelompok etnis yang tersebar di daerah sekitarnya dalam waktu yang sangat singkat, dalam keadaan normal, hanya ketika ada masalah yang sangat mendesak, kedua pemimpin akan mengeluarkan perintah Allah kuno yang mengadakan Ordo. Xianzai sekarang, Dewa Kuno ini memanggil Ordo, tetapi dikeluarkan oleh Jian Wushuang. Sejumlah besar Dewa Kuno di suku, semua bergegas ke arah Jian Wushuang secepat mungkin. Dalam waktu kurang dari setengah hari, hampir 150 orang klan muncul di depan Jian Wushuang, mendengarkan perintah Jian Wushuang. Bahkan Gu Heng memperhatikan fluktuasi urutan para Dewa Kuno dan bergegas. Jian Wushuang, kamu mengeluarkan perintah untuk para Dewa Kuno, kupikir kamu dalam bahaya, yang membuatku kaget. Gu Heng muncul di sebelah Jian Wushuang. Qi Wenyan, Jian Wushuang tersenyum bodoh. Suo, katakan, apa yang terjadi? Tanya Gu Heng. Perintah para Dewa Kuno, hanya satu komandan, akan dengan mudah dikeluarkan. Seperti ini, aku telah menghancurkan dan membunuh orang di luar dunia hari ini, dan dari dalam cincin mereka, aku mendapat peta dengan beberapa tempat yang ditandai di atasnya. Jika aku menebak dengan benar, tempat-tempat yang ditandai itu ini adalah tempat berkumpul sementara orang-orang ini di luar dunia di Pegunungan Tianqi, kata Jian Wushuang. Oh, kumpulkan. Mata Li Guheng tiba-tiba bersinar, dan dia bahkan berkata, saya sudah tahu bahwa orang-orang di luar dunia ini akan memiliki beberapa titik kumpul di Pegunungan Tianqi, tetapi jika saya tahu bahwa saya tidak dapat menemukannya, itu akan sia-sia. Pada suatu waktu, Pegunungan Tianqi terlalu besar, dan ada terlalu banyak tempat untuk digunakan sebagai titik berkumpul, dan mereka tidak dapat ditargetkan sama sekali. Kedua, orang-orang di luar dunia ini juga sangat licik. Setiap kali mereka datang, titik pertemuan mereka akan berubah, yang membuat kita benar-benar bingung. Mengenai peta, sebagian besar orang di luar dunia menyimpan peta dan titik pertemuan di hati mereka. Hanya mereka yang baru saja tiba di sini untuk pertama kalinya akan memiliki peta, dan orang-orang yang baru saja tiba di Pegunungan Tianqi akan memiliki peta. Karena kedatangan pertama mereka lebih berhati-hati dalam tindakan mereka dan sulit untuk dibunuh. Lebih jauh lagi, bahkan jika peta ini jatuh ke tangan orang-orang klan kita, sebagian besar orang-orang klan ini tidak tahu apa gunanya, mereka bahkan tidak peduli, itu hanya berfungsi jika jatuh ke tangan kita. Dewa-dewa kuno kita dan mereka yang berada di luar dunia ada di sini di Pegunungan Qi. Aku tidak tahu berapa kali aku membunuh mereka. Hanya sekali. Pada saat itu, seorang lelaki kuat di kuil lamaku yang bertanggung jawab. Dia berada di Pegunungan Tianqi, memenggal orang luar dan mendapat peta. Saya menggunakan peta ini untuk menemukan beberapa titik pengumpulan sementara untuk orang-orang di luar dunia, dan kemudian memanggil sekelompok orang di masa lalu untuk menyergap di sana, memberi orang-orang di luar dunia hit. Pedang yang tak tertandingi, jika kamu benar-benar menemukan titik pengumpulan dari orang-orang di luar dunia, kita bisa mengirim sekelompok orang untuk menyergap di luar titik pengumpulan itu, seperti yang mereka lakukan dulu, dan memberi mereka pukulan lagi. Li Guheng menatap Jian Wushuang. Yah, itu yang aku pikirkan, jadi aku akan mengeluarkan perintah para dewa kuno, ingin banyak orang datang. Jian Wushuang tersenyum sedikit, diikuti oleh ombak, muncul dengan tanda ini adalah peta. Tentu saja, Jian Wushuang telah mengatur dua peta yang ia dapatkan dan menggabungkannya menjadi satu. Total 13 tempat ditandai di peta ini. Dari 13 tempat, 7 adalah titik pengumpulan bagi banyak orang kuat di Yunhai Xiangong, dan 6 adalah titik pengumpulan untuk janji Mozong yang kuat. Begitu banyak titik pengumpulan, Gu Heng memandang peta dengan ekspresi gembira, jika titik-titik pengumpulan ini nyata, maka kali ini seharusnya tidak ada yang salah, Jian Wushuang tersenyum. Berdasarkan pengetahuannya tentang Istana Peri Yunhai dan Wuji Mozong, semua titik temu di peta ini benar adanya. Ada 13 titik berkumpul di sini. Tidak mengherankan, setiap titik berkumpul harus memiliki 2 atau 3 orang di luar pertemuan. Untuk mencegah mereka melarikan diri, sejauh mungkin, aku akan membiarkan orang-orang kita, setiap 10 pasukan buatan, yang dipimpin oleh Dewa Kuno baju besi perak, masing-masing pergi ke 13 tempat ini. Ketika Anda sampai di sana, sembunyikan napas tubuh Anda, tunggu dengan tenang, tunggu orang-orang di luar dunia untuk berkumpul,
dan kemudian bunuh mereka secara langsung, kata Jian Wushuang rendah. Haha, ide bagus, tapi tidak perlu membaginya menjadi 13 tim, hanya 12 tim, jumlah tim bisa lebih, lagi pula, mereka yang di luar dunia masih sangat kuat dalam kemampuan menyelamatkan nyawa. Sedangkan untuk titik pengumpulan terakhir, saya pribadi pergi. Gu Heng nyengir, kamu melakukannya sendiri. Jian Wushuang melirik Gu Heng dan kemudian mengangguk diam-diam. Kekuatan Ji Gu Heng jauh lebih kuat daripada dia. Alam abadi di langit kubah sudah cukup untuk menyapu kelompok sendiri. Kekuatan pencegahnya sendiri jauh lebih kuat dari 10 dewa kuno yang bergabung. Jika dia pergi ke tempat berkumpul, Jian Wushuang ingin berduka karena manusia kuat berkumpul di tempat berkumpul itu. Setelah keputusan dibuat, Jian Wushuang mulai layout segera. Dewa-dewa kuno yang telah berkumpul di sini sekarang telah mencapai 150, yang paling lemah dari orang-orang ini sebanding dengan alam abadi 1 langkah, dan beberapa dari mereka sebanding dengan alam abadi 2 langkah. Yang kuat dapat dibandingkan dengan bagian atas dari langkah kedua dan bahkan keadaan abadi dari langkah ketiga. Dengan begitu banyak kelompok etnis, Jian Wushuang membagi mereka menjadi 12 regu, masing-masing regu 12 dan menuju 12 titik berkumpul di peta. Titik pengumpulan yang tersisa adalah Gu Heng pergi sendiri. Saya melihat banyak dewa kuno dan orang suku pergi, dan mata Jian meledak menjadi pembunuhan. Union Fiery Palace, sekte iblis yang dijanjikan, dengarkan, nikmati hadiah hebat yang aku persiapkan untukmu. Adapun dinasti kekaisaran, meskipun aku beruntung, aku tidak akan menyerah begitu saja. Pegunungan Tianqi bagi orang-orang kuat di kubah langit, ada bahaya besar. Lagi pula dewa-dewa kuno itu kuat dan memiliki banyak orang. Tetapi pilihlah untuk melarikan diri. Dan ketika mereka melarikan diri, mereka melarikan diri. Pada saat ini, karena mereka tidak dapat menggunakan kurir untuk menyampaikan informasi, mereka hanya dapat mengandalkan titik pengumpulan sementara yang telah lama didirikan untuk bertemu. Juji titik pengumpulan ini sangat penting bagi pihak-pihak kuat di kubah langit. Hari kelima dari dunia kekal kematian dan kematian. Gunung Qitianqi, puncak gunung menjulang yang tidak mencolok, di bagian bawah gunung, 2 sekte-sekte yang kuat tinggal di rumah gua yang sementara dibuka, dengan hati-hati menyembunyikan napas mereka. Setelah beberapa saat, seorang pria kuat dari Promiset Demon tiba. Setelah 3 orang kuat berkumpul, mereka berangkat untuk meninggalkan gunung dan melanjutkan perjalanan mereka. Tetapi pada saat ini, mutasi tiba-tiba muncul. Seseorang di luar kerajaan. Tiba-tiba terdengar dengungan dingin dari depan. 3 orang kuat dari Promise Demon segera mendongak. Apakah setan itu? Melihat beberapa dewa iblis muncul di depan mereka, ketiga lelaki Promise Demon mampu tetap tenang pada awalnya. Meskipun ada banyak manusia kuat di pegunungan Tianqi, ada lebih banyak dewa iblis, itu normal untuk sesekali bertemu beberapa dewa iblis di tengah. Namun, ketika mereka menemukan bahwa para dewa iblis muncul tidak hanya di depan mereka, tetapi juga di kedua sisi mereka dan di belakang mereka, ketiga sosok Wuji Mozong juga panik. Bagaimana bisa? Ada banyak iblis. 3 pria Promise Mozong menatap ngeri pada iblis yang muncul di sekitar mereka. Ada 12 dewa iblis yang tersebar di sekitar mereka, dan sekarang mereka datang langsung kepada mereka. Masalah. Temukan cara untuk melarikan diri, 1 untuk melarikan diri. Kepala ketiganya minum dengan suara rendah, dan mereka tahu betul bahwa dalam keadaan normal, mereka tidak akan terlalu panik ketika mereka bertemu iblis, dan mereka bisa melarikan diri dengan cara menyelamatkan hidup mereka. Tapi sekarang, ada 12 dewa iblis sekaligus. Dan ke-12 dewa iblis ini tampaknya telah merencanakan sejak lama, datang dari sekitar, menghalangi semua jalan di sekitar mereka. Mereka bertiga jatuh dalam pengepungan, dan kemungkinan untuk melarikan diri secara alami sangat berkurang. Bunuh mereka semua. Ke-12 dewa kuno itu tanpa ampun, di bawah kepemimpinan dewa kuno yang sebanding dengan puncak kedua langkah, ia membunuh mereka secara langsung. Meskipun ketiga pria dari Promise Mozong melakukan yang terbaik, hanya 1 orang yang berhasil lolos dari pengepungan secara kebetulan, tetapi juga terluka parah, sementara 2 lainnya, semuanya meninggal. Di dalam ngarai yang relatif terpencil, ini adalah titik pertemuan rahasia Istana Peri Yunhai. Pada saat ini, di titik pertemuan ini, 2 orang kuat dari Istana Peri Yunhai baru saja berkumpul di sana, dan sosok kekar muncul langsung di ngarai tanpa penyembunyian apapun. Siapa? 2 pria kuat di Istana Peri Yunhai segera waspada,
dan satu demi satu menatap mereka. Pendatang itu adalah pria botak kekar dengan senyum haus darah di wajahnya, hanya ada 2 orang di luar dunia. Sepertinya keberuntunganku tidak baik. Melihat orang-orang, wajah-wajah kuat dari 2 istana peri Yunhai sedikit berubah. Apakah iblis itu? Salah satu dari mereka berkata rendah. Tiba-tiba, itu adalah Gu Heng. Gu Heng terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan 2 pria di Yunhai Xiangong. Tubuhnya meroket, dan segera menjadi baju besi perak dewa kuno yang tinggi. Setelah berubah menjadi dewa kuno, napasnya melonjak, dan pada saat yang sama pedang besar muncul di tangannya. Saya menghabiskan 5 hari di pegunungan Qishan pada hari ini, dan sekarang saya telah membunuh 4 orang dari luar dunia. Jika Anda menambahkan 2 dari Anda, ada 6. Gu Heng tersenyum, saat berikutnya sosok itu langsung keluar. Hah, meskipun 2 orang kuat di istana peri Yunhai menyadari bahwa nafas Gu Heng sangat tirani, mereka hanya satu dewa kuno, mereka tidak memilih untuk melarikan diri pada awalnya, tetapi bergabung untuk bertarung sengit dengan Gu Heng. Terbunuh. Namun, ketika mereka benar-benar bertarung dengan Gu Heng, satu tembakan, Gu Heng hanya memotong pisau. Meskipun 2 pria kuat di Yunhai Xiangong melawan bersama, salah satu dari mereka masih langsung diretas dan yang lainnya terluka parah. Untungnya, pria kuat yang tidak mati takut dengan kekuatan yang diungkapkan oleh Gu Heng. Dia tidak ragu untuk mulai melarikan diri dengan liar. Namun, Gu Heng berasal dari kuil kuno, dan meskipun ia hanya baju besi perak dewa kuno, ia memiliki bakat luar biasa, dan banyak baju besi emas dewa-dewa kuno tidak dapat mencapainya. Gu Heng telah mempelajari 3 misteri utama dari gerbang kuno sejak dulu, dia telah menguasai 3 misteri besar, dan dia secara alami cakap dalam fantasi dan misteri. Selain itu, kontrolnya terhadap misteri magis jelas lebih kuat daripada Jian Wushuang. Begitu mistisisme magis dilakukan, kesadaran orang kuat di Yunhai Xiangong hampir runtuh, dan kemudian Gu Heng menangkap, dan pedang ini dipenggal. Mirip dengan adegan ini, dipentaskan di banyak tempat di pegunungan Tianqi. Yunhai Xiangong dan Wuji Mozong, tempat berkumpul mereka diserang dan disergap oleh dewa-dewa kuno. Dan dewa-dewa kuno yang berurusan dengan mereka pada umumnya berumur 12 tahun, dan biasanya ada 2 atau 3 orang kuat di titik berkumpul, mereka tidak dapat menahannya dan hanya bisa melarikan diri dengan liar. Sulit bagi mereka untuk melarikan diri bahkan dalam penyergapan. Meskipun cara mereka menyelamatkan jiwa kuat, tetapi kali ini para dewa kuno siap untuk memblokir semua arah pelarian mereka, kecuali jika itu adalah beberapa teknik rahasia khusus, seperti Wu Dao yang dapat dibagi menjadi 18 avatar. Hanya teknik rahasia itu yang bisa lolos. Jika itu adalah misteri yang meningkatkan kecepatan mereka sendiri, arah pelarian mereka terhalang, tidak peduli seberapa cepat, apa gunanya itu. Bunuh. Seluruh pegunungan Tianqi ditangkap dalam pembantaian. Bertahun-tahun yang lalu, seorang pria kuat dari keluarga dewa kuno datang dari kuil kuno, ketika pegunungan Tianqi bermain melawan orang-orang kuat di kubah langit, mereka juga secara tidak sengaja mendapat peta yang ditandai dengan titik pertemuan, yang mengenai sisi lain. Dan sekarang kali ini pegunungan Tianqi menggelar, sebagian besar gerakan. Bagaimanapun, Jian Wushuang harus menghadapinya sekali, tetapi ada 2 gerbang utama, dan mereka masih 2 raksasa. Kedua raksasa memiliki lebih dari 15 orang kuat yang telah memasuki dunia hidup dan mati saat ini, dan bersama-sama mereka lebih dari 30 orang kuat di dunia kekal, tetapi jumlah ini tidak cukup untuk melihat para dewa kuno. Dengan serangan dan serangan terhadap setiap titik pertemuan, sejumlah besar orang kuat di istana Yunhai Xian dan Wuji Mozong terbunuh secara langsung. Seiring waktu berlalu, pertempuran sengit, pembantaian di pegunungan Qi, dan pertempuran untuk kolam pembaptisan dewa kuno terus berlanjut. Namun, dunia kekal hidup dan mati hanya dapat dibuka selama 10 hari pada suatu waktu, sehingga pasti bahwa pembantaian ini tidak akan bertahan terlalu lama segera. 9 hari telah berlalu, dan hari ke-10 juga merupakan waktu terakhir ketika dunia kekal hidup dan mati telah dibuka. Suatu hari datang. Pada hari terakhir ini, sebagian besar kubu sekte akan menyerah dalam kompetisi untuk kelompok pembaptisan, pergi ke tempat pertemuan masing-masing, dan kemudian meninggalkan dunia kekal hidup dan mati. Pegunungan Tianqi, Lembah Tianxi. Gerbang kuno juga memiliki beberapa titik pengumpulan rahasia di pegunungan Qi pada hari ini, tetapi tempat pertemuan terakhir adalah di Lembah Tianxi. Banyak penguasa istana kuno di Gumen berkumpul di sana. Haha, apakah kamu cepat?
Dengan kedatangan Tuhan terakhir dari Istana Bulu Putih, 9 alam abadi yang memasuki gerbang kuno ke alam abadi hidup dan mati kali ini semuanya telah tiba. Di 9 alam abadi, kecuali kehancuran Master Istana Mo Tao, Master Istana Mingxin karena mereka pernah bertemu Yun Fan sebelumnya, dan membayar harga yang murah, para Master Istana lainnya dalam kondisi baik. Hancurkan, semua orang ada di sini, dan kita pergi. Seorang wanita tua dengan bintik-bintik merah di wajahnya adalah manusiawi. Wanita tua ini juga adalah Master Istana yang sangat senior dari gerbang kuno, yang disebut Master Istana Suimu. Jangan khawatir, masih ada orang yang tidak datang, kata Lord of Destruction Palace. Ada orang lain, Master Istana Mizugi dan beberapa Master Istana lainnya bingung. Hanya ada 9 pria kuno yang telah memasuki dunia hidup dan mati saat ini. Sekarang mereka semua ada di sini. Penguasa Istana Kehancuran tidak menjawab, tetapi senyum misterius. Orang dalam Mo Tao, Bai Yu, Ming Xin, dan Ling Yu semuanya tersenyum tak terkatakan, tetapi tidak banyak bicara. 9 orang menunggu hampir setengah hari di Shigu, dan sesosok akhirnya muncul di hadapan mereka. Kemarilah, mata Dewa Kehancuran muncul, beberapa Miyaji lain juga tampak lebih. Haha, maaf, aku sudah membuatmu menunggu. Tawa yang hangat bergema di lembah batu, dan Jian Wushuang, yang membawa pedang panjang, muncul di depan banyak penguasa istana. Ketika saya melihat Jian Wushuang, 5 penguasa istana, seperti Destruction dan Mo Tao, yang tahu tentang hal itu, tidak akan terkejut, tetapi seperti penguasa istana Mizuki, serta 3 penguasa istana lainnya, mereka semua membeku. Pedang, Jian Wushuang, mata penguasa istana Mizuki terbuka, menatap lebar, menatap Jian Wushuang. 3 penguasa istana lainnya memandang Jian Wushuang dengan ngeri, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Kecepatanmu benar-benar lambat, jika kamu pergi 1,5 hari, aku khawatir kamu tidak akan bisa mengejar lagi. Hancurkan Tuan Istana sambil tersenyum. Baru saja berurusan dengan hal kecil, dan menunda, Jian Wushuang tersenyum. Yah, itu sangat bagus untuk bisa sampai di sana tepat waktu. Lubang cacing ruang seharusnya sudah terbuka dan kita pergi, kata Lord of Destruction Palace dengan keras. Oke, Jian Wushuang mengangguk. Segera, banyak penguasa istana, termasuk Jian Wushuang, pergi ke tepi pegunungan Tianqi. Dalam perjalanan, Raja Istana Mizuki dan 3 raja lainnya secara alami dengan penuh rasa ingin tahu bertanya kepada Jian Wushuang tentang beberapa hal, dan Jian Wushuang juga menjawab mereka satu persatu. Dia seharusnya tidak mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak dikatakan. Setelah sekitar 1 jam, mereka muncul di tepi pegunungan Tianqi, dan pada saat yang sama muncul di depan mereka, ada juga lubang cacing ruang. Lubang cacing ruang ini sementara dibuka, dan durasinya tidak akan terlalu lama. Jika Anda melewatkannya, pikirkan cuti, hanya akan menunggu 100 tahun. Jian Wushuang akan meninggalkan dunia abadi hidup dan mati. Ada beberapa hal yang akan saya jelaskan kepada Anda. Istana Penghancur Tuhan memandang ke atas. Tolong beritahu Tuan Istana, Jian Wushuang mendengarkan dengan cermat. Kamu telah berada dalam kehidupan dan kematian selamanya selama 100 tahun penuh. Orang-orang di luar dunia berpikir kamu sudah mati, tetapi sebagai hasilnya, kamu hidup dengan baik, yang pasti akan menyebabkan banyak orang ingin tahu tentang kamu. Palace of Destruction Tuhan berkata sungguh-sungguh. Setelah semua kehidupan ini dan wilayah yang kekal, tetapi tanah kesempatan besar, bertahun-tahun, saya pintu kubah langit pihak lapangan adalah mereka dengan transaksi yang kuat bermain iblis begitu lama. Setan mereka juga sangat cerdas, mereka sangat memusuhi manusia ketika Anda melihat manusia. Anda biasanya membunuh mereka tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tapi kamu bisa hidup di tanah air keluarga iblis selama 100 tahun utuh dan memiliki peningkatan kekuatan yang sangat besar. Mereka tidak ingin tahu tentang pengalamanmu abad ini. Omong-omong, Lord of Destruction Palace berhenti dan melanjutkan, bukan kebetulan, selama kamu pergi, orang-orang kuat itu, terutama 3 raksasa, pasti akan bertanya atau bahkan memaksamu, sehingga kamu bisa Anda harus berpikir ke depan retorika. Ketika Lord of Destruction mengatakan ini, nadanya agak dalam. Pedang Laskar secara alami memahami arti dari kehancuran Miyaji, segera menganggukkan kepalanya dan berkata, retorika, kemudian datang di jalan saya akan berpikir,
saya hanya mengatakan saya menemukan tempat tersembunyi untuk menyembunyikan selama 100 tahun adalah tersembunyi selama 100 tahun. Lord of Destruction Palace dan yang lainnya melirik Jian Wushuang dengan tatapan aneh. Pernyataan Jian Wushuang, bahkan mereka tidak percaya, apalagi raksasa lainnya memiliki 3 raksasa. Namun, Jian Wushuang benar-benar tidak bisa memikirkan retorika yang baik. Mungkinkah dikatakan bahwa ia benar-benar memiliki darah para dewa kuno, yang memperlakukannya sebagai miliknya sendiri? Kalau begitu, 3 raksasa dan orang kuat Zhongmen lainnya masih tidak menganggapnya sebagai boneka wangi. Setelah semua, sebagai suku dewa kuno, dan masih dewa kuno baju besi emas, bahkan dengan darah bangsawan, ia memiliki status yang sangat tinggi di dewa-dewa kuno, bahkan 3 dewa kuno dari dewa-dewa kuno cukup adil baginya. Anda dipersilakan, selama dia mau, terlalu mudah untuk mendapatkan darah baptisan atau darah dewa kuno dalam keluarga dewa kuno. Ini jauh lebih cepat daripada benteng Zhongmen di kubah langit memasuki pegunungan Tianqi setiap 100 tahun, jauh lebih cepat. Nah, karena tidak memikirkan alasan apapun, untuk menggunakan seluruh makek jangan dengan, bagaimanapun, hidup dan mati, masyarakat yang kekal begitu besar, Anda menemukan tempat yang terpencil untuk menyembunyikan pada 100 tahun, tidak menemui iblis lainnya, memang, mungkin. Destruction Miyaji sambil tersenyum. Selain Anda retorika abad ini, ada sedikit, yang 100 tahun yang lalu, Anda tahu berita kematiannya, seorang penguasa misterius marah, ditembak di penggal 7 awan abadi wilayah Asgard, tetapi juga untuk kekuatan hanya 2 raksasa lain dan sekte lain yang menyumbangkan banyak kristal dewa. Itu, setelah semua, tubuh mati, tetapi awan Sin Temple juga terbukti menjadi murid sejati ingin membunuhmu dikirim, bersama-sama dengan penguasa tirani misterius, untuk mencegah kuartet, beberapa kepala dengan atas 3 lainnya adalah pintu, hanya potongan-potongan ini hal menelan gigi patah. Tapi sekarang, jika 3 raksasa dan leluhur teratas mengetahui bahwa kamu belum mati sama sekali, hal-hal yang 100 tahun yang lalu tidak akan begitu mudah untuk dipecahkan. Mendengar ini, Jian Wushuang tidak bisa menahan tawa. Dia tidak berharap mengetahui berita bahwa dia tidak keluar dari kehidupan dan kematian selamanya. Gurunya membuat suara yang sangat besar. Tapi bagaimanapun juga, ini adalah Master Genichi Ichimiya. Dia kuat, dan akan ada solusi di masa depan. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Setelah dunia kekal hidup dan mati, kamu akan mengirim pesan kepada Master Genichi Ichigo untuk berbicara dengan hati-hati. Katakan, biarkan dia membereskan kekacauan ini. Hancurkan istana. Baiklah. Jian Wushuang mengangguk sedikit, tapi hatinya tidak tenang sama sekali. Dia tahu bahwa dia bisa menghabiskan 100 tahun dalam hidup dan mati dan keabadian tanpa mati, dan tidak ada keraguan bahwa ada rahasia besar dalam dirinya. Tidak peduli itu adalah 3 raksasa atau Zhongmen teratas, mereka harus sangat bersemangat untuk mengetahui seluruh rahasia dirinya untuknya. Begitu dia keluar, itu pasti Longtan Tiger. Para prajurit datang untuk memblokir, air datang untuk menutupi. Ngomong-ngomong, aku akan meninggalkan keabadian hidup dan mati ini cepat atau lambat. Karena kamu tidak bisa bersembunyi, kamu harus menghadapinya. Jian Wushuang mengepalkan tangannya, matanya bersinar. Pergi, penguasa istana. Kehancuran mengatakan bahwa banyak penguasa istana yang mengikuti gerbang kuno, termasuk Jian Wushuang, melangkah ke lubang cacing di ruang depan. Jian Wushuang juga akhirnya meninggalkan dunia abadi hidup dan mati yang dia habiskan 100 tahun penuh. Meninggalkan dewa-dewa kuno, periode 10 hari telah berakhir, dan orang-orang kuat dari semua leluhur di kubah langit telah meninggalkan dunia abadi hidup dan mati. Para dewa kuno yang berkeliaran di pegunungan Tianqi juga berkumpul untuk bersiap kembali ke suku tersebut. Banyak dewa kuno berkumpul bersama, dipimpin oleh Gu Heng, tetapi saat ini, Gu Heng sangat jelek. Di mana pedangnya? Kemana Jian Wushuang pergi? Gu Heng menggeram. Jian Wushuang memiliki status yang sangat istimewa dalam dewa-dewa kuno. Ketika dia pergi, Yi Lao telah memberitahunya bahwa dia harus memastikan keselamatan Jian Wushuang. Sekarang, semua orang di pegunungan Tianqi, kecuali mereka yang dipenggal dan dibunuh oleh orang-orang di luar kerajaan, telah berkumpul di sini, tetapi Jian Suang telah menghilang. Mungkinkah Jian Wushuang juga mati di tangan orang-orang di luar dunia? Tuan Gu Heng. Gu yang datang ke Gu Heng pada saat ini, mengeluarkan sebuah tanda, dan berkata, ini diberikan kepadaku oleh pedang Wushuang belum lama ini, dan mengatakan bahwa itu adalah bagiku untuk memberimu. Ling Fu.
Gu Heng tenggelam, terhubung ke Ling Fu, dan melihat-lihat pesan di dalamnya. Pergi ke wilayah manusia, dan katakan bahwa kamu akan kembali dalam ribuan tahun. Gu Heng membelalakkan matanya, diikuti oleh senyum pahit. Ujian Wushuang gratis dan mudah, tetapi berdasarkan pesanan ini, dia takut sulit untuk menjelaskannya kepada Yi Lao. Saya tinggal di luar alam abadi, hutan kuno yang lebat itu. Di atas kekosongan, orang kuat dan murid dari berbagai gerbang leluhur di kubah langit melangkah keluar dari lubang cacing di ruang dan berkumpul di sini. Dalam waktu kurang dari setengah hari, para lelaki dan murid yang kuat dari semua leluhur berkumpul bersama. Di hadapan semua leluhur di tempat kejadian, lelaki kuat dari dua raksasa, Yunhai Xiangong dan Wuji Mozong, jelas tidak sangat tampan. Orang baik, Yunhai Xiangong dan Wuji Mozong, berapa banyak orang yang jatuh kali ini? Aku ingat ada 15 orang kuat yang memasuki alam abadi hidup dan mati di hadapan istana Peri Yunhai, tetapi hanya ada 7 dari mereka yang keluar hidup-hidup sekarang. Hal yang sama berlaku untuk sekte setan yang dijanjikan. Setengah dari yang kuat yang memasuki alam kematian kekal telah meninggal di dalam. Apa yang dua raksasa ini temui di dalam? Orang-orang kuat di sekitar leluhur atas diam-diam mengerang. Selama perjalanan ke kehidupan dan kematian dan keabadian ini, semua gerbang leluhur menderita kerugian lebih atau kurang, tetapi sebagian besar dari kerugian ini masih dalam kisaran yang dapat diterima, dan yang terburuk adalah Yunhai Xiangong dan Wuji Mozong. Yang kuat yang memasuki kondisi abadi hidup dan mati, bahkan setengahnya mati. Adapun dinasti yang tidak bisa binasa, meskipun tidak sesedih Yunhai Xiangong dan Wuji Mozong, 4 orang kuat masih jatuh, 2 di antara mereka mati di tangan Jian Wushuang. Bajingan, titik pertemuan rahasia kami di pegunungan Tianqi bahkan diketahui oleh para dewa iblis itu. Dikam Yunhai Xiangong, sesepuh Yun Fan tampak dingin dan berkilau. Jin Yunhai Xiangong dan Wuji Mozong menderita kerugian besar kali ini. Saya hanya bisa mengakui kehilangan ini, mereka hanya bisa menyalahkan nasib buruk mereka, tetapi mereka tidak memikirkan orang lain, apalagi memikirkan pedang Wushuang. Pada saat ini, di lubang cacing ruang besar di atas kekosongan, seberkas cahaya besar melonjak, diikuti oleh serangkaian tokoh yang keluar dari lubang cacing ruang. Apakah Gumen? Aku tidak tahu bahwa Gumen tidak mati dalam hidup dan mati keabadian saat ini. Orang kuat Zongmen di daerah sekitarnya segera melihat orang-orang di Gumen. Ketika mereka melihat banyak 9 penguasa seperti Tuan Kehancuran dan muncul di depan mereka, kaum sektarian ini hanya bisa diam-diam menghela nafas. Jelas, tidak ada kerugian bagi Gumen selama perjalanan hidup dan mati keabadian ini. Namun, orang-orang kuat yang hadir dengan cepat melihat seorang pria muda berjubah hitam dengan pedang di sisinya berdiri di samping istana penghancuran. Nafas pria muda berjubah hitam ini mengesankan, hanya Dewa Surga. Ya Tuhan, orang ini, dia, semua orang memandangi pemuda berjubah hitam dengan pedang. Dia termasuk orang-orang kuat dari 3 raksasa, dan bahkan para murid, telah memusatkan perhatian mereka pada pemuda berjubah hitam. Mata orang-orang kuat ini mulai dari keraguan awal, kekejutan, kekengerian, dan akhirnya semua orang di tempat itu terkejut. Pedang yang tak tertandingi. Saya tidak tahu, siapa yang pertama berseru. Jing seruan ini, sewaktu seperti petir di langit yang cerah, dan berhembus langsung ke pikiran semua orang. Pedang yang tak tertandingi, ternyata itu dia. 100 tahun yang lalu, pedang Wushuang yang mengguncang seluruh langit dan diterima oleh penguasa istana Xuanyi sebagai murid. Dia, bukankah seharusnya dia mati? Zenmi, bagaimana itu mungkin? Bagaimana dia tidak mati? Ini tidak mungkin. Semua orang tercengang. Bahkan jika pembangkit tenaga listrik kekal ini hadir, kebanyakan dari mereka telah mengalami angin kencang dan hujan lebat, tetapi sekarang mereka melihat Jian Wushuang muncul kembali di depan mereka, satu persatu, dengan mata melebar, mereka tidak dapat mempercayai semuanya. Menurut pendapat mereka, Jian Wushuang, yang seharusnya mati 100 tahun yang lalu, sekarang muncul di depan mereka. Pedang yang tak tertandingi, dia tidak mati. Istana Jinyun Haixian, dinasti kekaisaran, dan sekte setan yang dijanjikan, ketiga raksasa ini juga berkepala kuat. Jika satu-satunya yang tidak terkejut dengan kemiripan Jian Wushuang adalah pria tua berambut putih perak Mingye dari Jiu Tianmen. Di alam abadi kematian dan kematian ini, saya melihat adegan di mana Jian Wushuang memotong dan membunuh dewa kegelapan dengan matanya sendiri,
dan penampilan Jian Wushuang secara alami tidak terduga. Su Yuren pada saat yang sama semua orang kaget dan kaget, mata Jian Wushuang juga melihat sekeliling. Dia mengisap udara di sekitarnya, dan senyum halus muncul di wajahnya. 100 tahun, akhirnya keluar. Jian Wushuang tidak bisa membantu tetapi menggeram. Selama ratusan tahun, itu adalah waktu yang lama baginya. Meskipun orang-orang dari keluarga Dewa Kuno sangat baik kepadanya, dan ia memang memiliki darah Dewa Kuno, namun, bagaimanapun juga, ia dilahirkan di wilayah manusia, dan wilayah manusia adalah akarnya. Orang-orang ini, mata Jianwu melirik figur-figur di sekitarnya ekspresi di wajah orang-orang ini, dia memandang mereka satu persatu. Sepertinya semua orang terkejut, Jian Wushuang tersenyum dingin. Abaikan mereka, kita pergi begitu saja. Menghancurkan perusak istana berkata dengan suara rendah, dan kemudian banyak penguasa istana gerbang kuno bersama dengan Jian Wushuang berencana untuk pergi ke arah gerbang kuno. Tapi mereka hanya pergi. Lambat, saya minum, bergema di dunia ini, diikuti oleh sosok yang sia-sia dan diblokir di depan Jian Wushuang dan yang lainnya. Orang ini, rambut Tong Yanhe, kaki telanjang, napas di tubuhnya jauh melebihi semua orang yang hadir. Jian Wushuang, sangat cemas, kemana kamu pergi? Si Lairen membuka mulutnya, tetapi matanya yang tajam menutupi pedang itu tak tertandingi. Yun Fan, apa yang ingin kamu lakukan? The Lord of Destruction Palace dan yang lainnya berdiri di sebelah Jian Wushuang, semua menatap anak Yan Heva yang berdiri di depan mereka. Yun Fan, tidak ada, kursi ini hanya ingin tahu. Teman pedang Wushuang ini telah menghabiskan 100 tahun penuh di dunia abadi hidup dan mati, dan dia masih bisa keluar hidup-hidup. Ya, ini benar-benar aneh, Yun Fan tertawa. Hal yang aneh, memang, alam abadi hidup dan mati telah ada di langit untuk waktu yang lama, dalam waktu yang lama ini, setiap orang yang kuat di kubah langit akan memasuki kehidupan dan kematian selamanya setiap 100 tahun, berkali-kali untuk dipecah, dan telah memperoleh fakta. Tidak peduli siapa itu, tidak mungkin untuk bertahan hidup selama itu tidak pergi dalam 10 hari. Tapi pedang tak tertandingi, tetapi benar-benar menghancurkan fakta ini. Pedang ini tak tertandingi, sejauh ini, satu-satunya orang yang telah hidup di dunia abadi hidup dan mati selama 100 tahun, dan satu-satunya orang yang telah keluar hidup-hidup, pasti ada rahasia besar di tubuhnya. Tatapan Wushuang juga panas. Dunia kekal hidup dan mati memiliki peluang besar dan bahaya besar. Keluarga Dewa Kuno yang hidup di alam abadi hidup dan mati bahkan lebih unik. Meskipun orang-orang kuat dari semua sisi di kubah langit telah melakukan perjalanan yang tak terhitung jumlahnya di bidang kehidupan dan kematian, mereka hanya mendapat bagian dari peluang. Tetapi peluang besar dan rahasia nyata yang terkandung dalam dunia hidup dan mati yang kekal tidak pernah diketahui oleh mereka. Mereka sangat ingin mendapatkan kesempatan besar yang nyata di dunia kekal hidup dan mati. Sayangnya, tidak ada yang memiliki kemampuan itu. Para dewa kuno di sana terlalu kuat. Ada 2 Taois di kubah langit sekali, dan mereka ingin pergi ke bagian terdalam kehidupan dan keabadian kematian. Melihat ke dalam apa yang disebut suku para dewa, segera setelah mereka memasuki kehidupan dan keabadian kematian, mereka segera bertemu dengan 3 dewa kuno. Pada akhirnya, kita hanya bisa bergegas pergi. Setelah bertahun-tahun, mereka tahu bahwa dunia kekal hidup dan mati mungkin harta yang sangat besar, tetapi harta yang tidak bisa mereka dapatkan sama sekali. Yang bisa mereka dapatkan hanyalah darah iblis kecil dan kolam pembaptisan iblis. Tapi sekarang mereka melihat harapan dari tubuh Jian Wushuang. Mata panas di sekitarnya, Jian Wushuang juga memperhatikan, dia tidak terkejut sama sekali, tetapi segera mengungkapkan pikirannya. 100 tahun yang lalu, saya berada dalam bahaya di alam abadi hidup dan mati, dan saya tidak kembali pada waktunya, jadi saya menemukan tempat yang sangat tersembunyi, dan bersembunyi di sana selama 100 tahun, dan tidak muncul kembali sampai hari-hari ini, dan saya beruntung, jadi saya menemukan beberapa penguasa istana di gerbang kuno saya, sehingga saya dapat kembali hidup-hidup. Jian Wushuang Dao, tersembunyi selama 100 tahun. Yun Fan mengerutkan kening. Alam abadi hidup dan mati adalah rumah Dewa Iblis. Anda telah bersembunyi di sana selama 100 tahun, tetapi tidak ada setan yang menemukan Anda. Akhirnya, Anda masih bertemu dengan orang-orang kuno. Hehe. Keberuntunganmu benar-benar bagus. Meskipun Yun Fan berkata begitu di mulutnya, dia tidak bisa percaya sama sekali. Bukan hanya dia, pemain kuat di pihak sekitarnya, tidak ada yang akan percaya kata-kata Jian Wushuang.
Bersembunyi selama 100 tahun. Jika cara ini dapat hidup 100 tahun di dunia yang kekal hidup dan mati, maka di tahun-tahun yang tak berkesudahan, begitu banyak orang kuat yang belum dapat pergi pada waktunya karena beberapa hal tidak akan dapat kembali. Penatua Yun Fan, apakah ada hal lain? Jian Wushuang memperhatikan Yun Fan dengan tenang. Ada satu hal lagi, kata Yun Fan lagi, 100 tahun yang lalu, ketika aku mendengar bahwa kamu sudah mati, Tuanmu Xuan Yigong marah dan membunuhku. Kuat, tapi semua orang mengira kamu sudah mati pada saat itu, dan murid-muridku di Yunhai Xiangmu bertarung melawanmu di alam abadi hidup dan mati. Xuan Yi membalas dendam dengan sepenuh hati. Tapi sekarang, kamu tidak mati sama sekali, dan kamu harus membicarakannya lagi. Yun Fan berkata pada akhirnya, suaranya menjadi agak dingin. Berbicara, saya tidak tahu Penatua Yun Fan, apa yang ingin Anda katakan? Jian Wushuang tersenyum. Yakinlah bahwa kursi ini tidak akan membunuhmu, tapi aku ingin mengajakmu untuk mengunjungi aku di Yunhai Xiangong untuk sementara waktu, kata Yun Fan langsung. Tamu, jantung Jian Wushuang bergerak, tetapi hatinya jelas. Menjadi tamu sebenarnya adalah penjara, dan dalam proses pemenjaraan, Istana Peri Yunhai dapat melakukan segalanya untuk mendapatkan rahasia hidup dan mati dan keabadian dari mulutnya, serta para dewa kuno. Jika saya tidak setuju, kata Jian Wushuang, jangan janji. Kalau begitu mari kita menyalahkan kursi ini untuk bullying. Yun Fan tampak dingin, dan pada saat dia mengatakan ini, telapak tangannya yang pucat sudah terangkat, jari telunjuknya menghadap arah Jian Wushuang jauh. Satu jari menunjukkan bahwa kekuatan spiritual yang substansial telah membentuk embusan angin, dan pedang itu tak tertandingi meledak. Yun Fan, apa yang ingin kamu lakukan? Jian Wushuang adalah murid Tuan Xuan Yigong. Perusak di sebelahnya segera meledak minum. Hah? Yun Fan mendengus dingin dan mengabaikan kata-kata menghancurkan master istana. Angin kencang yang dibentuk oleh kekuatan spiritual tidak melemah sama sekali, tetapi kekuatan naik tajam, menutupi pedang secara langsung. Angin sepoi-sepoi yang bertiup memenuhi langit, dan segera membentuk kepompong cahaya gelap, sepenuhnya terperangkap dalam pedang Wushuang. Di dalam kepompong ringan, Jian Wushuang berdiri di sana dengan tenang, menyaksikan kepompong cahaya benar-benar menutupinya dan terperangkap, tanpa perlawanan. Pada saat ini, dia mengeluarkan utusan dan mengirim pesan ke Xuan Yigong. Tuan, murid sudah kembali. Pengarahan Jian Wushuang sederhana dan jelas. Yah, aku tahu, baru saja kembali. Pemilik istana Xuan Yi juga segera menjawab, keberuntungannya cukup membosankan. Ini membuat Jian Wushuang tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya, sepertinya guru tidak kembali kepada saya secara tidak sengaja, apakah dia tahu bahwa saya tidak mati? Menggelengkan kepalanya, Jian Wushuang tidak memikirkannya, dan terus berkhotbah, Tuan, meskipun para murid kembali dari dunia kehidupan dan kematian yang kekal, mereka juga menghadapi beberapa masalah. Kata-kata Jian Wushuang belum sepenuhnya diucapkan, tetapi pemilik istana Xuan Yi menyela secara langsung, 3 raksasa telah mencoba untuk membunuh Anda dan Anda sekarang adalah yang pertama di dunia hidup dan mati yang kekal. Orang-orang yang telah bertahan 100 tahun dan keluar hidup-hidup sedikit merepotkan dan normal. Akan aneh jika tidak ada masalah. Situasi Jian Wushuang saat ini tampaknya juga diharapkan oleh pemilik Genichi. Wah, kamu telah menghabiskan 100 tahun di alam abadi hidup dan mati. Haruskah kekuatanmu ditingkatkan? Xuan Yigong bertanya tiba-tiba. Ini, banyak perbaikan. Pedang tidak memiliki penekanan ganda, tetapi segera bertanya, aku tidak tahu apa yang dimaksud guru. Xuan berhenti sejenak, diikuti dengan suara panjang. Guru tahu apa yang kamu pikirkan. Sepatah kata, apa yang ingin kamu lakukan, biarkan saja. Apa yang ingin kamu lakukan? Tidak bisakah jatuh ke hari ini? Setelah kalimat pendek, Jian Wushuang mendengar kepercayaan mutlak dari mulut Xuan Yi. Kepercayaan diri ini seperti segala sesuatu di dunia, di bawah kendali Xuan Yi. Dikombinasikan dengan misterius dan arogan Xuan Yi, pedang kepercayaan diri yang tak tertandingi tiba-tiba meningkat pesat. 100 tahun yang lalu, ketiga raksasa itu menembaknya, sudah menanam benih kebencian. Sampai sekarang, meskipun Jian Wushuang juga telah menghitung dan membalas terhadap 3 raksasa, tetapi 3 raksasa terlalu kuat di langit, dan warisannya terlalu dalam. Jian Wushuang mulai bertindak, tetapi tidak boleh ada gangguan, tangan terikat. Dalam 10 hari pegunungan Tianqi, ketika dia menembak ketiga raksasa itu, dia juga mengenakan topeng dan menyembunyikan identitasnya.
Dia tidak berani membalas dendam terlalu terang, karena takut itu akan melibatkan Gumen dan tuannya. Dia jelas ingin membunuh ketiga raksasa itu, tetapi karena banyak kekhawatiran, dia tidak berani bicara. Tapi sekarang, kalimat sederhana Suan Suanyi membuat Jian Wushuang yang penuh kekhawatiran menghilang, dan batang pinggangnya mengeras seketika. Tuan, murid, mengerti. Jian Wushuang Zeng memfokuskan kepalanya. Suanyi juga menjawab, tetapi kemudian tidak ada suara sama sekali. Dalam kepompong cahaya gelap, Jian Wushuang berdiri di sana, tetapi sudah ada senyum di wajahnya, senyum ini sedingin pisau. Namun di tangannya, Saudi Jian sudah muncul. Selama bertahun-tahun pelatihan, frustrasi hidup dan mati, dan pelajaran darah, saya harus menyatukan keunggulan saya hampir sepenuhnya, tetapi hari ini, dengan Master sebagai pendukung, keunggulan saya dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Mata pedang itu bersinar dengan cahaya. Dia adalah perbaikan pedang, pendekar pedang sebaya. Dia pandai kendo dan mencintai kendo. Kendo, bunuh semuanya, hancurkan semuanya, sobek semuanya, ini adalah kendo yang asli. Jue perbaikan pedang yang tiada taranya, tajam dan berdiri sendiri. Dalam kepompong Wu Guang, niat Jian Wushuang untuk membunuh adalah seperti pelangi. Darah di tubuhnya telah benar-benar diam dengan frustrasi hidup dan mati selama bertahun-tahun. Saya tidak bisa menahannya. Dia baru saja menginjakkan kaki di dunia kuno, dan kekuatannya tidak kuat. Sebagian besar waktu, dia perlu bersabar. Tapi sekarang, darahnya penuh darah, tetapi dia mendidih. Wu Jiansuang bahkan merasa seluruh tubuhnya berdarah panas. Tidak ada yang bisa menghentikan saya hari ini. Saya menjerit keras dan membolak-balik antara langit dan bumi, seperti guntur, untuk waktu yang lama. Zisang di atas kekosongan, setelah Yun Fan menjebak Jian Wushuang di kepompong ringan, dia siap melambaikan pedangnya dan membawanya langsung ke Yun Hai Xiangong. Menghancurkan Lord of Destruction Palace dan yang lainnya cemas dan ingin menghentikan mereka, tetapi orang-orang di Yun Hai Xiangong mengerumuni dan menghentikan mereka secara langsung. Yunna menatap kepompong hitam gelap perlahan melayang ke arahnya, tetapi senyum dingin muncul di wajahnya. Kali ini, meskipun aku kehilangan banyak dalam kehidupan dan keabadian Yun Hai Xiangong, jika aku bisa membawa pedang ini kembali tak tertandingi, semuanya sepadan. Pedang yang tak tertandingi. Yun Fan tampak panik. Dia tidak fanatik tentang pedang prajurit, tetapi fanatik tentang rahasia besar dan peluang hidup dan mati dan keabadian. Dan rahasia besar itu, peluang besar, kemungkinan diperoleh dari Jian Wushuang. Adapun Master Pedang Master Suan Yigong. Istana Yun Hai Xiangong sangat takut pada penguasa Istana Suan Yi, tetapi ketakutan ini tidak cukup untuk membuat Yun Hai Xiangong benar-benar takut padanya. Sekarang rahasia yang berhubungan dengan Jian Wushuang sudah cukup untuk membuat Istana Peri Yun Hai menjadi gila. Pada saat ini, Istana Peri Yun Hai tidak bisa peduli dengan Suan Yi. Ayo, Qi Yun Fan memberi isyarat sedikit. Menonton kepompong hitam gelap yang terperangkap oleh Jian Wushuang akan jatuh ke tangannya, tetapi pada saat ini, ada cahaya pedang yang menyilaukan yang cukup untuk menarik perhatian semua orang. Cahaya pedang ini memiliki ketajaman yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan tepi tajam yang tak tertandingi, tiba-tiba meletus dari kepompong cahaya gelap, Jian Guang ceroboh, dengan semburan suara angin yang keras, seperti pendekar pedang yang tiada taranya, menderu di langit, pisahkan kepompong hitam gelap secara langsung. Untuk sesaat, hantu itu menangis, dan semuanya bergerak. Apa? Yun Fan terkejut. Meskipun dia hanya sarana mengantuk yang dia gunakan dengan santai, siapa dia? Para penatua istana Jinyun Haixian, langkah keempat yang benar-benar alam abadi, bahkan jika itu hanya sarana mengantuk pengerahan acak, bukankah tingkat para dewa dapat dipatahkan? Bahkan keabadian dari langkah pertama dan bahkan langkah kedua sulit untuk dihancurkan. Tapi sekarang, itu rusak oleh Jian Wushuang. Kepompong cahaya hitam gelap terbuka, dan sosok Jian Wushuang perlahan muncul di depan semua orang. Pada saat ini, dia berburu dengan jubah hitam, tidak ada angin secara otomatis, matanya sedikit beku, wajahnya cuek, dan dia berdiri di sana dengan pedang di tangannya. Dari dia, merobek dan menarik gelombang-gelombang ada semburan pedang menyebar. Tampaknya pedang Wushuang saat ini tidak berbeda dari sebelumnya, tetapi semua orang yang hadir kuat. Mereka dapat melihat sekilas bahwa pedang Wushuang saat ini sama sekali berbeda dari sebelumnya. Sebelum Jian Wushuang, semuanya tertahan dalam hati, saya tidak tahu kedalamannya. Xianzai sekarang,
dia seperti pedang yang telah terselubung, menunjukkan ujung yang tak berujung. Perasaan ini, melihat Jian Wushuang pada saat ini, banyak orang mengerutkan kening. Mereka semua merasakan napas yang sangat istimewa dari Jian Wushuang, napas ini disebarkan oleh Jian Yi. Namun, ini bukan temperamen seperti nafas. Ya, itu temperamen perubahan Wu Jian yang tak tertandingi sepenuhnya. Sekarang dia berdiri di sana, tidak bergerak, dan rasanya semua orang hadir, seperti pedang yang tiada taranya yang dapat menghancurkan segala sesuatu di dunia. Tidak seorang pun, tidak ada yang bisa menghentikannya. Tak terkalahkan, tak terhentikan. Ini adalah temperamen Jian Wushuang pada saat ini. Temperamen Kendo, Yun Fan. Wu Jian Wushuang membuka suaranya, dan suaranya sepertinya mampu menembus segalanya. Dan itu terdengar di telinga semua orang yang hadir. Apakah Anda hanya mengatakan bahwa Anda ingin saya pergi ke Yunhai Xiangong sebagai tamu? Aku, beri kamu kesempatan. Semua orang di pasar telah terdiam untuk waktu yang lama, mata yang tak terhitung tertuju pada tubuh Jian Wushuang, mendengarkan apa yang dikatakan Jian Wushuang. Beri Yun Fan kesempatan. Kata-kata Wu Jiansuang membuat orang-orang kuat ini penuh keraguan. Namun, saat berikutnya, pedang tanpa pedang Kaisar Cao di tangannya adalah gelombang langsung, dengan dingin memancarkan pedang pria dingin yang pingsan, dan menunjuk ke arah Yun Fan. "Si Yao, selama kamu bisa memenangkan pedang di tanganku, aku ikuti kamu." Dengan suara ketajaman yang tak ada habisnya, Wu Liang mengucapkan dari mulut Jian Wushuang, bergema di dunia yang luas ini. Pedang yang mengejutkan yang menyertai suara itu, pada saat ini, itu langsung menuju ke langit dan membuat segalanya bergetar. Dunia luas telah benar-benar tenang. Orang-orang kuat dari semua orang Zhongmen yang hadir, serta para murid itu, memandang Jian Wushuang berdiri di kekosongan yang tak tertandingi. Tidak mungkin, itu yang dikatakan Jian Wushuang, hanya mengejutkan. Dewa Surga menantang Yun Fan dari Istana Peri Yunhai. Yun Fan, apakah itu keabadian dari langkah keempat? Siapa yang bisa hadir di tempat kejadian? Bahkan Yun Fan sendiri memandang Siang Jian Wushuang dengan bodoh, tetapi tertawa terbahak pada saat berikutnya. "Haha, nak, apa kamu yakin tidak berbicara? Menang kamu, Dewa Surgawi, bahkan jika yang ini memenangkanmu, itu memalukan. Dengan cara ini, yang ini kebetulan punya kesempatan untuk mendapatkan parit, dan tidak pernah menggunakannya. Hari ini, aku hanya menggunakanmu untuk mencoba kekuatannya." Dengan mengatakan itu, Yun Fan melambaikan tangannya dan bergegas keluar. Ini adalah parit yang penuh dengan batu kecubung. Pada tengkorak parit, hanya ada satu mulut dan satu mata yang tegak. Ketika muncul, bentuknya segera mulai naik pada tingkat yang mengkhawatirkan. Dalam sekejap mata, ini telah meroket hingga ketinggian 100 meter. Napas yang mengerikan menyebar dari parit ini. Ini, parit apa ini? Begitu besar, terlalu besar. Ya Tuhan, parit setinggi 100 meter, dan napasnya terlalu kuat. Mereka telah melewati banyak langkah keabadian, dan diperkirakan mereka hampir mencapai 2 langkah. Orang-orang kuat dari semua sisi leluhur terkejut. Tapi Jian Wushuang masih acuh tak acuh, dia menatap patung megah di depannya, seluruh batu kecubungnya bergetar, dan saat berikutnya sosoknya sia-sia. Seperti teleportasi, tubuhnya bolak-balik langsung dari kehampaan, sementara pedang Kaisar Cao juga lewat secara langsung. Wow, lampu pedang baru saja menyala, dan saat berikutnya semua orang melihat bahwa sosok Jian Wushuang telah muncul di belakang parit batu kecubung menjulang tinggi. Dan meskipun nafas dari parit ametis ini, jelas bahwa setiap orang dapat melihat bahwa pinggang parit ametis ini memiliki tanda pedang yang jelas. Tanda pedang ini benar-benar memotong seluruh pinggang parit ametis. Sudah membagi tubuhnya menjadi 2. Bagaimana mungkin? Yun Fan menatap, jelas, pemandangan di depannya benar-benar tak terduga. Tapi dia sudah terlambat untuk terkejut. Hei! Sesosok muncul langsung di depannya keluar dari udara tipis. Trik rahasia, if. Suara rendah minum Jian Wushuang juga diam-diam bergema di telinga Yun Fan. Yun Fan baru saja bereaksi, dan melihat pedang es menyala, yang sebenarnya muncul di depan alisnya, hanya kurang dari setengah meter jauhnya sudah. Kecepatan itu, mata Yun Fan menyipit tajam, dengan ingatan yang sangat dekat. Yun Fan tidak punya waktu untuk mengeluarkan pedangnya sendiri. Dia hanya bisa segera menyingsingkan lengan bajunya, dan segera menyerbu di depannya, membentuk naga angin yang kuat. Naga angin menggeram, membuka mulutnya dan membuka mulutnya untuk menggigit pedang. Hah! Dengan suara keras,
Tubuh Yun Fan berubah menjadi meteorit, menabrak langsung ke tanah di bawah, dan akhirnya menabrak tanah, sehingga lubang besar dengan kedalaman 10 meter muncul segera di tanah. Tubuh ganda Jianwu tidak tinggal sebentar, dan menyelam ke tanah di bawah. Yun Fan, yang tertangkap di bawah lubang raksasa, baru saja berdiri dan mengeluarkan tongkat batu hitam pedangnya, tetapi dia tidak punya waktu untuk mengambilnya dari lubang. Misteri, Jiu Quan, pedang yang mengerikan itu cerah dan kuat, menutupi langit dan menutupi matahari, dan dengan kejam meledak ke lubang tempat Yun Fan berada. Seluruh gemuruh gemetar liar, Jiang Wang yang perkasa ini terbelah di tanah, dan seketika retakan besar, seperti retakan muncul di tanah yang kokoh. Retak ini, seperti cabang pohon besar, menyebar dengan liar ke segala arah. Pada akhirnya, seluruh jajaran tanah ditutupi oleh celah-celah. Banyak gumpalan dan batu, seperti meteor, melaju dengan liar di sekitar. Untungnya, murid-murid yang kuat dari semua gerbang leluhur di kubah langit berdiri di kekosongan, yang tidak terpengaruh oleh blok tanah dan batu. Boom, ada suara keras. Di suatu tempat di tanah yang benar-benar retak, bumi tiba-tiba surut. Kemudian di debu langit, dua tubuh meledak pada saat yang sama. Mati, pedang itu dengan sigap membunuh langit, dan pedang di tubuhnya sepertinya mampu membelah langit. Pedang yang mengejutkan ini membentuk cahaya pedang kecil yang tak terhitung jumlahnya, meledak dengan liar ke arah Yun Fan. Napas Yun Fan naik pada saat itu, tongkat batu hitam di tangannya melambai seperti roda panas, dan pada saat yang sama, aliran udara mengalir keluar darinya. Aliran udara ini membentuk lingkaran pertahanan yang tebal dan menembak itu lampu pedang kecil yang tak terhitung jumlahnya yang datang ke sini benar-benar ditentang. Tapi ketika dia menolak cahaya pedang kecil, sosok ganda Jianwu sudah bergegas ke tubuh Yun Fan, hanya 2 meter dari Yun Fan. Pada jarak yang begitu dekat, pembunuhan bergantung pada kemampuan membunuh yang membunuh dekat, tetapi Jianwu Shuang berada di rumah bawah tanah suku ke-8 dari keluarga Dewa Kuno selama bertahun-tahun. Kemampuan membunuh jarak dekat Jianwu Shuang yang mengerikan telah benar-benar meletus, dan ia telah berubah menjadi pedang yang tiada taranya. Kaisar Shao Jian di tangannya adalah Shen Leng Jianfeng, tetapi tubuhnya telah menjadi bilah pedang yang tak tertandingi ini, dan setiap gerakan akan membawa ujung yang tak berujung. Hah, 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 hah. Suara dampak gila terdengar di seluruh dunia hanya dalam beberapa saat, tetapi untuk sesaat, Jianwu Shuang bertabrakan dengan Yun Fan tidak kurang dari 100 kali. Dengan setiap tabrakan, fluktuasi kekerasan yang dihasilkan cukup untuk mengejutkan banyak kekuatan kekal yang ada. Pergi, kemarahan Jianwu Shuang terdengar lagi di langit dan bumi, dan kemudian melihat paha Jianwu Shuang, persis seperti bilah pedang, menghantam keras punggung Yun Fan. Yun Fan ini sekali lagi menabrak tanah busuk di bawah ini. Hah, lubang raksasa lain muncul. Melihat adegan ini, kekuatan besar abadi yang menyaksikan pertempuran di sekitar benar-benar terkejut. Baru saja, mereka juga berpikir bahwa tantangan Yun Fan dua arah Jianwu hanyalah lelucon. Tapi ternyata, dengan pedang, Jianwu Shuang menghentikan parit kecubung yang diambil Yun Fan. Kemudian dia langsung bertarung dengan Yun Fan secara langsung, dan dalam waktu singkat, dia memukul Yun Fan ke tanah di bawah, atau 2 kali. 2 kali penuh. Kekuatan apa ini? Above the Void setelah menghancurkan Yun Fan ke lubang raksasa tanah di bawah lagi, Jianwu Shuang akhirnya menghentikan aksi di tangannya. Pada saat ini, wajahnya masih dingin, tatapannya menghadap ke tanah di bawah. Dan di dalam lubang tanah itu, mengaum. Getaran keluar dengan tiba-tiba, dan kemudian semua orang melihat bahwa di lubang besar, cahaya perak meledak, diikuti oleh tubuh besar di depan semua orang. Armor perak Dewa Kuno. Yun Fan telah menjadi Dewa Kuno. Yun Fan, dia sudah menjadi iblis. Istana Periduke Yun Hailanxia, untuk berurusan dengan seorang pria setingkat dewa, bahkan berubah menjadi iblis. Pedang ini tak tertandingi, Zong pusat kekuatan Zongmen yang jauh yang sudah mundur dalam kekosongan, semua memiliki penampilan yang aneh. Dewa Kuno Yinjia setinggi 5 meter, Yun Fan, bergegas keluar dari lubang raksasa, menatap Jianwu Shuang dengan murid mata peraknya. Dia tidak berharap Jianwu Shuang untuk mendorongnya ke langkah ini sebelumnya, tetapi setelah pertempuran sengit, dia sudah mengerti bahwa meskipun Jianwu Shuang hanya dewa, kekuatannya luar biasa. Wah, kamu bisa bangga bisa mengantarku ke langkah ini, tapi itu juga, gerutu Yun Fan. Sejauh ini, pedang itu tidak memiliki ketidakpedulian dua sisi. Bahkan jika Yun Fan berubah menjadi Dewa Kuno, itu tetap tidak berubah.
Aku rasa tidak, Qijian Wushuang berbicara dengan dingin, dan saat suaranya jatuh, kekuatan darah di tubuhnya meledak seketika. Ledakan emas gelap meledak di mata pedang Wu Banglong, dan tubuhnya mulai meroket dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Hanya dalam beberapa saat, dia telah menjadi dewa baju besi emas setinggi 15 meter. Adegan ini mengejutkan semua orang yang hadir ketika mereka melihatnya. Ini, armor emas, iblis armor emas. Ya Tuhan, terlalu besar, aku belum pernah melihat setan setinggi ini. Ada suara keras di seluruh dunia, dan dalam suara itu, ada suara kemarahan. Ya, itu dia, Uji Mozong seorang pria aneh setan berambut ungu dengan mata lebar dan wajah ketakutan. Kang Jing, apa kau melihatnya? Si Prom, setan kuat di sebelahnya bahkan melihat ke atas. Aku pernah melihatnya di pegunungan Tianqi, memenggal kepala Xia Yuan. Kang Jing ini menggeram. Sebelumnya di pegunungan Tianqi, ia berlari bersama dengan Xia Yuan, An Xuan, dan iblis janji yang lain, tetapi bertemu dengan Dewa Kuno Jinjia Bintang 1 yang sangat menyeramkan. 4 dari mereka meninggal dan hanya 3 dari mereka yang meninggal. Untungnya lolos. Pada saat itu, ia melihat dengan matanya sendiri bahwa Dewa Kuno Jinjia Bintang 1 membunuh Xia Yuan. Dan baru saja Jian Wushuang tidak menjadi Dewa Kuno, dia tidak berharap untuk pergi ke sana, tetapi sekarang Jian Wushuang menjadi Dewa Kuno, dia segera mengenalinya. Tidak diragukan lagi, Jian Wushuang adalah Dewa Kuno Jinjia Bintang 1. Kamu mengatakan bahwa Xia Yuan terbunuh oleh pedang Wushuang ini. Bagaimana mungkin Xia Yuan mati di tangan para dewa iblis? Beberapa sekte siluman setan yang tak ada habisnya terkejut. Itu dia. Di Kam dinasti Kekaisaran, seorang wanita berambut ungu berteriak ngeri. Ketika Jian Wushuang pertama kali tiba di pegunungan Tianqi, tembakan pertama bertemu dengan 3 orang yang binasa dinasti tersebut. Akibatnya, Jian Wushuang memenggal dan membunuh 2 dari mereka. Hanya wanita berambut ungu ini yang lolos. Wanita berambut ungu itu sekarang mengenali Jian Wushuang. Demikian pula, dalam 10 hari pegunungan Tianqi, setiap lelaki kuat yang telah bertemu pedang tak tertandingi telah mengenalnya. Zisang di atas tanah, 2 sosok menjulang berdiri saling berhadapan di kejauhan. Armor perak Dewa Kuno yang diubah oleh Yun Yunfan, meskipun bisa juga disebut tinggi, bisa disebut titik kecil di depan armor emas Dewa Kuno 15 meter yang diubah oleh Jian Wushuang. Mata Yunfan dingin dan menatap Jian Wushuang, suaranya yang dingin keluar dari mulutnya, ternyata kau adalah iblis perisai emas yang menghalangiku. Tidak heran kau langsung mendatangiku, tetapi kau tidak berurusan dengan kekuatan Gumen. Orang-orang, ya, orang yang menghalangi Anda pada saat itu memang saya, Jian Wushuang mengakui dengan murah hati. Hehe, kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu bersembunyi selama 100 tahun di alam abadi hidup dan mati. Sekarang tampaknya itu adalah lelucon sama sekali. Yunfan terkekeh, jika kamu benar-benar bersembunyi di sana selama 100 tahun, maka kamu di mana kesempatan berubah menjadi setan baju besi emas. Orang-orang di sekitar Anda juga menonton Jian Wushuang. Retorika Wu Jianxuang sebelumnya tidak memiliki kekuatan yang meyakinkan bagi mereka, sekarang mereka melihat Jian Wushuang menjadi iblis. Mereka bahkan lebih yakin bahwa Jian Wushuang memiliki rahasia besar di tubuhnya. Setan baju besi emas. Banyak orang di sekitar menunjukkan keserakahan. Orang-orang kuat dari semua sisi kubah langit sangat ingin diubah menjadi dewa iblis, yang cukup untuk meningkatkan kekuatan mereka ke tingkat yang besar. Tetapi setelah bertahun-tahun, hanya beberapa orang yang berubah menjadi dewa iblis, dan hampir semuanya adalah dewa iblis pelindung perunggu. Yunfan memiliki keberuntungan terbaik, tetapi dia berubah menjadi setan baju besi perak. Tapi sekarang, di depan mereka, seseorang berubah menjadi setan baju besi emas. Bagaimana ini bisa membuat mereka tidak gemetar? Ditatap oleh begitu banyak orang, ekspresi Jian Wushuang tidak berubah sama sekali. Dia memandang Yunfan dengan dingin dan minum, kamu punya terlalu banyak omong kosong. Aku berkata, selama kamu bisa mengalahkanku, aku akan memberitahumu pergi ke Yunhai Fiery Palace, dan ketika kamu ingin tahu, aku bisa memberitahumu. Baiklah, dewa itu tidak lagi sopan, kata Yunfan. Hanya saja dewa itu terlalu diremehkan dan terlalu diremehkan. Ini memberi Anda langkah awal, tapi sekarang berbeda, biarkan saya melihat. Lihat, jeniusmu yang tak tertandingi dari gerbang kuno, setelah 100 tahun dalam keabadian hidup dan mati, tingkat kekuatan apa yang telah dicapai.
Qi Yunfan berdiri di sana, volume tongkat hitam di tangannya meroket, dan kekuatan yang perkasa meledak perlahan. Mendengar ini, semua orang di sekitar mengangguk diam-diam. Mereka semua bisa melihat bahwa meskipun Jianshu memiliki keuntungan absolut sekarang, mereka bahkan menghancurkan Yunfan 2 kali ke tanah di bawah, tetapi jelas bahwa Yunfan terlalu diremehkan pada awalnya, dan dia tidak mengalahkan Jian Xuang sama sekali. Dalam hati, ini sedikit merugi. Xianzai sekarang, jelas, Yunfan akan keluar. Aku juga ingin tahu, penatua istana Peri Yunhai, kekuatan alam abadi yang diakui oleh Heaven Dome adalah yang kedua setelah tuanku, kekuatan abadi yang nyata, seberapa kuat dia. Mata Jianwu acuh tak acuh, sementara kaisar muda di tangannya berbicara pedang itu meroket hingga 10 meter, dan gelombang niat pedang yang mengejutkan menyapu liar. Mata Sunda dipenuhi dengan cahaya keemasan gelap yang berat, dan peperangan yang meroket sudah meroket. Pada saat ini, Jian Wushuang, darahnya telah mendidih secara menyeluruh di benaknya, ia telah menggemakan oman. Pertempuran, pertempuran, pertempuran. Pertempuran itu ganas, dan pedangnya luar biasa. Dia tampaknya merasakan peperangan hebat Jian Wushuang, dan orang-orang kuat di berbagai gerbang sekte menonton di kekosongan di sekitarnya, semua menahan napas. Semua orang memperhatikan, pada saat ini, dunia yang agung juga berada dalam keheningan yang mati. Burung gagak itu diam, dan jatuhnya jarum terdengar. Hanya ada angin sepoi-sepoi yang melewati kekosongan. Dia hanya suara halus ini, seolah-olah drum-drum di medan perang tiba-tiba terdengar. Di tanah yang luas, dua sosok yang awalnya saling berhadapan melintasi jarak yang jauh, waktu, bergerak pada saat yang sama. Pedang setinggi 15 meter yang sengit tak tertandingi, matanya menyala tajam, dan sol besarnya menghantam tanah. Tanah yang sudah gemuk, dengan tendangan Jian Wushuang, segera meledak dan hancur, dan debu dan kerikil yang tak terhitung jumlahnya memercik di sekitar. Pedang tanpa kembar berlari keluar, sol besar menginjak tanah, dan pedang kaisar muda mengepal di tangan kanannya, bahkan jika dia tidak pernah melemparkannya, pedang yang dikirim sesuka hati masih cukup untuk dengan mudah memotong udara di depannya tanpa ampun. Yunfan, dengan sosok yang sama, meledak. Dia memiliki wajah yang dingin, dan dipenuhi dengan banyak kekuatan spiritual, yang akhirnya bergabung ke tangan kanannya. Dua sosok mendekat dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Pada jarak kilometer, 500 meter, 100 meter, dan 10 meter, mereka akhirnya bertemu satu sama lain. Jian Wushuang mengangkat pedang Kaisar Shao yang melonjak hingga 10 meter pada saat yang sama, seluruh kekuatan tubuhnya keluar di lengan, dan dalam pengetahuannya tentang laut, jantung pedang juga bergetar dengan gila, dan kekuatan jantung pedang sepenuhnya meledak. Sangat ekstrim, semua kekuatan dan kekuatan dikumpulkan dalam pedang. Ketika pedang mencapai penghematan ekstremnya, pedang itu meledak di mata pedang, dan pedang panjang itu menebas dengan liar. Teknik pedang dakian bentuk pertama, pedang penghancuran besar. Boom! Bayangan pedang tanpa ampun membelah secara langsung, dan tanah di bawahnya langsung meledak. Pada saat Wu Jianying muncul, langit tampak menjerit untuk sementara waktu, seolah-olah menggigil di bawah pedang. Pedang yang menghancurkan kehancuran surga. Ini adalah bentuk pertama seni pedang dakian, pedang penghancuran besar. Teknik pedang dakian adalah teknik misteri, dan juga merupakan misteri kendo tingkat tinggi yang dibuat oleh Master Xuan Yigong. Meskipun hanya tipe pertama, kekuatan-kekuatan besar masih jauh lebih baik daripada Jiu Quan dan Xie yang diciptakan oleh Jian Wushuang sendiri. Pada saat yang sama dengan tembakan Jian Wushuang, wajah Yun Fan juga memiliki sedikit belatung. 4 binatang, tongkat naga biru. Dia berteriak, dan tongkat hitam yang siap untuk pergi diambil olehnya, dan volume waktu melonjak lagi, seperti puncak raksasa yang menjulang muncul dengan sia-sia pada kekosongan ini, dan ada yang samar di sekitar puncak raksasa yang menjulang ini. Dikelilingi oleh naga biru, ada kekuatan luar biasa. Puncak raksasa yang menjulang ini tampaknya datang dari dunia lain, menembus langit dan dengan keras. Sedini di pegunungan Tianqi, dia telah berhadapan langsung dengan Yun Fan. Pada saat itu, hanya untuk menutupi beberapa orang yang menghancurkan pemilik istana, Jian Wushuang tidak benar-benar ingin berbagi kemenangan atau kematian dengan Yun Fan. Jadi tapi sekarang, keduanya berada dalam pertempuran hidup dan mati yang sesungguhnya. Pertarungan sengit semacam ini tidak akan lagi mempertahankan kekuatan untuk mereka berdua. Segera setelah saya menembak, saya sudah menggunakan kartu hall saya. Di bawah pengawasan banyak orang kuat di sekitarnya,
bayangan pedang yang merusak bertabrakan dengan puncak raksasa yang menjulang ini dikelilingi oleh naga biru. Memukul keras, head to head, terdengar suara keras, dan raungan yang dahsyat mengguncang langit, sehingga mereka yang menyaksikan sekeliling tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik, dan mereka semua merasa telinga periostem pecah. Dan pada saat suara keras itu berdering, energi dahsyat yang menghancurkan bumi tiba-tiba meledak, dan lala burung puyuh bergetar di langit. Sejumlah besar energi yang keluar seperti lonjakan tajam, menyebar dengan liar ke sekeliling. Keluar, Powers kekuatan ini seperti tetesan hujan yang jatuh di kekosongan di sekitarnya atau tanah. Setiap tetes hujan membuat lubang muncul di tanah. Pada saat ini, setidaknya ratusan lubang muncul di tanah sekitarnya. Pada saat ini, di inti medan perang, kedua tubuh meledak hampir bersamaan. Kedua mayat dikeluarkan oleh Zhen Fei, dan keduanya tampaknya meteor di jalan. Yun Fan yang ternoda awan menutupi tubuhnya. Arah di belakang tembakannya yang meledak adalah kelompok gunung. Tubuhnya yang besar setinggi 5 meter menyerang salah satu gunung untuk pertama kalinya. Peng-peng, gunung yang menjulang ini hancur dalam sekejap dan menghilang langsung ke langit. Setelah Yun Ke menghancurkan gunung, sosok Yun Fan masih tidak berhenti sama sekali, tetapi terus menabrak gunung di belakang. Peng-peng, peng, 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 peng. Sekali lagi Wu membuat 5 suara keras. Yun Fan menghancurkan 5 gunung satu demi satu, dan akhirnya berhenti ketika dia mencapai gunung ke-6. Di sisi lain, Jian Wushuang berada dalam posisi yang lebih baik daripada Yun Fan. Di belakang Jian Wushuang adalah hutan dari hutan dan tidak ada gunung. Selama tubuhnya meledak, dia menabrak sejumlah besar pohon yang telah dihancurkan, tetapi berhenti masih. Pada akhirnya, dia mengepalkan tangannya dan memegang pedang Sao di dalam-dalam ke tanah. Di antara mereka, karena kendala bahwa Kaisar Sao berada di bawah tanah, tubuhnya masih mundur sejauh 100 meter sebelum akhirnya berhenti. Sosok Wu Kejian baru saja berhenti, dan saat berikutnya ia berubah menjadi hantu emas, yang dijarah lagi. Sosok Yuna melintas juga. Kiang orang-orang kuat yang menyaksikan pertempuran di sekitar belum menanggapi. Peng. Ada suara keras lainnya. Kong Jian di tempat di mana keduanya bertemu, ruang tampaknya benar-benar terpesona. Pedang dua sisi memiliki wajah dingin di kedua sisi, menatap Yun Fan di depannya, pedang panjang di tangannya seperti ular beracun untuk sementara waktu, menusuk langsung. San 3 pedang berturut-turut, setiap pedang luar biasa, dan sasarannya adalah tenggorokan Yun Fan. Pedang Jian Suang adalah tongkat panjang dengan 2 tangan terkatup, dan tongkat mengikuti, juga menunjukkan satu demi satu, menghalangi ketiga pedang-pedang. Keduanya dalam kondisi yang sama, tetapi pada saat ini Yun Fan tiba-tiba mendongak dan membuka mulutnya. Mengaum, raungan terdengar di seluruh dunia. Deru klip ini dengan serangan sonik yang ganas, pertama kali langsung membombardir pedang Wushuang. Kijian Wushuang dan Yun Fan terlalu dekat, serangan gelombang suara yang tiba-tiba ini, dia tidak bisa mengelak sama sekali. Tidak bagus, pedang tidak memiliki perubahan warna dua sisi, dan segera kekuatan spiritual membentuk penghalang energi yang berat di dalam tubuh. Serangan sonik secara langsung memengaruhi tubuh manusia, dan serangan sonik yang dilakukan oleh Yun Fan ini merupakan misteri yang tak tertandingi yang telah ia pelajari dengan biaya besar. Tiba-tiba, gerakan pertama Jian Wushuang, gelombang suara sombong langsung menghancurkan banyak pertahanannya di tubuh, dan akhirnya, seperti palu, memukulnya dengan keras. Jian Wushuang mengerang, dan sedikit darah tumpah dari mulutnya. Dia juga beruntung bahwa tubuh fisiknya sangat mengerikan, dalam abad kehidupan dan kematian dan keabadian, keterampilan abadinya juga telah meningkat secara signifikan. Dia telah sepenuhnya menyelesaikan bab pembekuan kedua dari misteri tak terhentikan. Meskipun itu adalah armor kerajaan ketiga, dia sudah berkultivasi ke tahap kedua. Kekuatan fisiknya kuat, dan banyak alam abadi tidak dapat dibandingkan dengannya. Selain itu, dia masih dewa kuno perisai, dan para dewa kuno terbaik di kekuatan dan pertahanan. Sementara serangan sonik Yun Fan telah menyebabkan dia beberapa luka dan mempengaruhi kekuatan tempurnya, itu tidak bagus. Serangan sonik tiba-tiba Jian Yun Fan, Jian Wushuang secara paksa ditentang berdasarkan tubuhnya sendiri. Sementara Jian Wushuang menolak, Yun Fan sudah melambaikan tongkat panjangnya dan datang ke arah pedang. Keterampilan rahasia, Tiange. Ada suara sedih bergema di dunia berdengung. Dia seperti lagu sedih.
Bersamaan dengan kesedihan, sesosok tongkat yang menjulang meledak dalam kemarahan. Seluruh pedang dan tubuh Wu Jianshu digunakan untuk melawan serangan sonik itu. Dia baru saja kembali kepada Tuhan. Di hadapan semasing Yun Fan, dia tidak bisa melambaikan pedangnya pada waktunya untuk melawan, apalagi menghindar. Misteri kuno, ilusi, kekuatan aneh muncul dalam sekejap, menutupi tubuh Yun Fan. Kekuatan aneh ini, seperti lonjakan tajam, sangat menusuk kesadaran Yun Yun. Apa? Yun Fan merasakan sengatan dalam kesadarannya, meskipun masih dalam toleransi, dia masih membuat gerakannya tanpa sengaja banyak melambat. Dan Jian Wushuang mengambil kesempatan untuk pergi ke samping, pada saat yang sama pedang Sao di tangannya tanpa henti terbelah. Keluarkan aku. Jian Wushuang mengeluarkan semburan minuman. Lucu. Yun Fan menyeringai, pergelangan tangannya bergerak, dan tongkat panjang itu tiba-tiba mengambil, dengan mudah menahan pedang-pedang Wushuang. Yun Ke hanya memblokir pedang, saat berikutnya, seni pedang tak tertandingi benar-benar pecah. Boom, boom. Jian Wushuang dan Yun Fan telah sepenuhnya dan dengan gila bertarung bersama. Pada awalnya, kedua pria itu bertarung di tanah, menghancurkan tanah dan hutan kuno tempat mereka mengerikan. Selanjutnya, keduanya terbunuh dari tanah ke kekosongan, menyebabkan langit mengaum dan bergetar, dan energi tak berujung menyapu kekosongan, membentuk embusan angin. Dia mengikuti dengan cermat, dan keduanya terbunuh lagi dari kehampaan. Pertempuran sengit. Ini adalah pertarungan gila yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di sekitar medan perang, orang kuat Zongmen di kubah langit telah mundur ke kekosongan yang jauh. Banyak pemain kuat di pasar, termasuk mereka yang hanya di level dewa, menatap kosong ke medan perang di depan. Luar biasa, luar biasa. Ini jelas merupakan pertarungan yang paling intens, paling gila dan terkuat yang telah dilihat banyak orang. Dua pria dalam pertempuran sengit telah menggunakan cara yang tak ada habisnya. Setelah pertempuran sengit begitu lama, mereka masih tidak bisa memberi tahu pemenang. Pada akhirnya, dua orang dalam pertempuran sengit, satu adalah Yun Fan peringkat kedua yang diakui sebagai kerajaan abadi di kubah langit, memiliki langkah keempat kekuatan tempur. Dan yang lainnya, hanya dewa. Terutama para murid di tingkat para dewa dari semua leluhur di lapangan, kejutan batin mereka belum pernah terjadi sebelumnya. Pedang ini tak tertandingi, apakah itu benar-benar hanya dewa? Ya Tuhan, bisakah kamu sekuat itu? Bukankah itu mengatakan bahwa para dewa di langit hanya bisa menyamai keabadian yang paling lemah? Kenapa sekarang, kekuatan seperti itu, meskipun pedang ini tak tertandingi, tapi dia ingin membunuh keabadian biasa, aku takut itu sama dengan membunuh seekor ayam. Dia juga dewa surga, tetapi kekuatan yang diungkapkan oleh Jian Wushuang jelas adalah murid-murid tingkat dewa yang tidak berani memikirkannya. Jika bukan karena mataku sendiri, siapa yang bisa membayangkan bahwa dewa surga bisa melawan Yun Fan seperti ini? Di medan perang, Jian Wushuang dan Yun Fan akhirnya membuka jarak mereka lagi. Jian Yun Fan berdiri di kekosongan, dan menatap mata Siang Jian Wushuang tanpa sedikit pun penghinaan, tetapi dengan martabat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Anak ini, aku sudah melakukan yang terbaik untuk melawannya, tetapi aku tidak bisa melakukan apapun untuk menang. Dia adalah dewa, dan dia tidak lebih lemah dariku. Qi Yun Fan juga penuh dengan ngeri. Jika seseorang mengatakan kepadanya bahwa dia bisa bersaing dengannya berdasarkan kekuatan para dewa sebelum dia bermain melawan Jianshu Sword, maka dia akan mencibir dan bahkan meremehkan, tetapi sekarang telah terbukti bahwa kekuatan Jianshu memang tidak lebih lemah daripada dia. Titik. Bukan saja dia tidak lebih lemah dariku, bahkan kekuatan rohaninya sangat berlimpah. Yun Fan sedikit menyipitkan matanya. Feng Kuang betapa gilanya dia hanya dengan pembantaian Jian Wushuang. Semua jenis metode digunakan, dan konsumsi kekuatan spiritual tidak diragukan lagi besar. Seperti dia, kekuatan besar yang kekal telah mengkonsumsi 30% dari kekuatan rohaninya, dan pedang tidak memiliki satu dewa, begitu sengit-sengit pertempuran sengit begitu lama. Menurut kebenaran, kekuatan spiritual telah hampir dikonsumsi, tetapi pedang sebenarnya negara yang tak tertandingi tetap pada puncaknya. Meskipun tidak jelas mengapa kekuatan spiritualnya begitu banyak, jelas bahwa saya ingin menghancurkannya dengan kekuatan spiritual. Itu tidak mungkin. Dalam hal ini, saya ingin mengalahkannya. Ini muram. Yun Fan melihat ke momen berikutnya. Jian Wushuang, kamu benar-benar luar biasa. Dewa surga dapat memalsukan cara ini, meskipun aku belum pernah mendengarnya. Selanjutnya,
Kamu datang untuk mengambil trik terbaikku, kata Yun Yunfan, tapi darinya ada ledakan energi merah yang menyala-nyala meledak. Trik terkuat, pedang itu tidak memiliki warna dua sisi, acuh tak acuh, dan cahaya redup muncul di matanya, aku menantikannya. Trik terkuat, sejumlah besar orang kuat dan murid yang menyaksikan pertempuran di kejauhan juga menatap Yun Fan dengan saksama. Mereka juga menantikan trik terkuat Yun Fan. Ini adalah pertama kalinya aku tampil di depan seseorang yang telah menjadi penatua istana Peri Yunhai. Cukup bangga bahwa kamu bisa menunjukkan padaku gerakan ini. Selain itu, kamu dapat yakin bahwa pada saat terakhir, pertemuan ini paksa, itu tidak akan benar-benar membunuhmu. Suara Yun Yunfan dengan penuh percaya diri, dan tongkat di tangannya sudah terangkat tinggi. Sejumlah besar energi merah berapi-api melonjak liar, seperti nyala api menyebar yang menutupi seluruh kehampaan. Energi merah yang berapi-api ini juga menutupi Jian Wushuang. Perasaan panas dan berapi-api membuat Jian Wushuang merasa seperti dia terperangkap dalam lautan api. Dan layar inti awan lautan api ini seperti kaisar di lautan api. Dengan gelombang besar tangan besar Yun Fan langit tiba-tiba menghilang, hanya menyisakan sosok tongkat merah, langsung keluar. 4 misteri binatang, 4 binatang Yanlong. Mulut Yun Fan juga membuat semburan minum. Mengaum. Terdengar gemuruh, suara tiba-tiba, dan Suat Wushuang melihat dengan seksama, tetapi dia melihat di depannya, arah yang ditabrak bayangan tongkat merah, dan naga yang besar yang dipenuhi api setinggi langit muncul dari udara tipis. Dragon naga ini penuh kaki, terbungkus api, dan memiliki kekuatan kepunahan. Ia menggeram langsung ke arah pedang yang tak tertandingi. Banyak orang kuat yang menyaksikan pertempuran di sekitar melihat api naga, dan mereka semua ketakutan. Ini terlalu kuat. Banyak kekuatan abadi tidak bisa menahan gumaman. Mereka semua bisa merasakan kekuatan besar yang terkandung dalam Yanlong ini.